PRP merupakan pengobatan regeneratif yang memanfaatkan darah pasien sendiri. Setelah darah pasien diambil, kemudian diproses untuk meningkatkan kadar trombosit, kemudian disuntikan ulang ke area yang cedera atau area yang mengalami kerusakan akibat proses penuaan. Diharapkan setelah itu terjadi pelepasan faktor bioaktif, salah satunya yaitu growth factors, sehingga akan menstimulasi perbaikan jaringan dan pada akhirnya meningkatkan fungsional pasien sehari-hari. PRP ini aman karena berasal dari komponen darah pasien sendiri sehingga tidak ada reaksi penolakan maupun alergi. Biasanya satu-satunya efek samping dari PRP yaitu nyeri ataupun pembengkakan yang sementara terjadi pasca suntikan PRP. Biasanya nyeri atau pembengkakan ini berlangsung 3-7 hari. Jadi dalam lingkup kasus muskuloskeletal, PRP ini dapat digunakan pada pasien nyeri akut, misalnya pada cedera otot, tendon, ligamen, baik pada sendi bahu, sendi lutut maupun sendi kaki yang tidak terindikasi untuk operasi ataupun yang bila dioperasi mempunyai resiko tinggi, misalnya pasien yang punya banyak penyakit penyerta. Tapi PRP ini juga ideal untuk kasus nyeri kronis di mana pasien sudah mencoba pengobatan secara konservatif, misalnya minum obat, fisioterapi, kemudian exercise mandiri di rumah. Nah, contoh yang paling sering pada kasus nyeri kronis ini yaitu nyeri sendi lutut akibat radang sendi degeneratif. Di sini kita memastikan dahulu diagnosis nyeri pasien baik melalui MRI, CT scan, X-ray maupun ultrasound. Lalu kita screening apakah pasiennya termasuk yang ideal untuk dilakukan PRP dan apakah terdapat kontraindikasi untuk suntik PRP. Kemudian selanjutnya diambil 50 cc darah karena untuk menghasilkan PRP yang berkualitas itu targetnya adalah jumlah trombositnya harus 10 miliar per mikroliter, artinya 5 kali lipat dari kadar trombosit di darah tepi. Bila kurang dari 50 cc, maka target trombosit tadi tidak akan tercapai. Di Bethsaida Serang, kita menggunakan mesin PRP yang closed system, artinya aman dari kontaminasi. Kemudian hasil akhir PRP yang akan disuntikan itu sudah terpisah secara otomatis sehingga tidak diambil secara manual. Kemudian menggunakan mesin PRP yang double spinning sehingga pemisahan komponen darahnya akan lebih optimal. Dan terakhir, untuk penyuntikan kita menggunakan panduan ultrasound supaya ujung jarum suntik PRP-nya bisa kita pastikan berada di target yang tepat. Karena prinsipnya adalah PRP yang berkualitas hanya akan efektif bila target penyuntikannya tepat. Dan terakhir, untuk perawatan pasca suntik PRP, biasanya pasien akan dibekali anti nyeri untuk sementara sekitar 3-10 hari dan dianjurkan untuk kembali beraktivitas secara bertahap karena efek dari PRP ini baru akan terlihat sekitar 2-3 bulan pasca injeksi.